Pemirsa, proyek renovasi Sekolah Rakyat Gelombang 2 terus dikebut dan hampir selesai. Di sisi lain, untuk calon siswa justru masih sepi mendaftar. Dimana dari total kuota tambahan 100 siswa sampai saat ini baru 27 siswa yang mendaftar. Progres renovasi Sekolah Rakyat Gelombang 2 yang berada di Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Pacitan, kini memasuki tahap finishing. Gedung yang sebelumnya merupakan balai latihan kerja tersebut terus dikebut penyelesaiannya agar bisa rampung sebelum 12 Agustus mendatang. Tak hanya bangunan utama, pembangunan fasilitas penunjang seperti asrama dan musola juga terus berjalan. Berdasarkan pantauan di lapangan, di mana para pekerja saat ini masih fokus mengerjakan pondasi dan pengurukan tanah. Progres fisik kedua fasilitas tambahan itu baru mencapai sekitar 45%. Sebagai solusi sementara keterbatasan tempat tinggal siswa, pihak pelaksana juga menyiapkan hunian darurat berupa Mobox. Adapun total anggaran yang digelontorkan untuk renovasi kompleks pendidikan ini mencapai sekitar 4,5 miliar rupiah. Ini sekarang progresnya yang ini ada dua tipe mas, jadi kita renovasi gedung-gedung BLK yang digunakan untuk sekolah rakyat itu sudah 90%. Terus kalau total dari progres semuanya 67% nih tadi malam kita laporan ke PU-nya. Karena kurang ada bangunan asrama sama musola itu baru. Itu saat ini tahapannya apa saja sih Pak? Jadi untuk yang 1C ini, sekolah rakyat yang 1C ini kerusakan-kerusakan yang sedang. Jadi kita bangun gedung-gedung yang dipakai gedung BLK-nya kita pakai gunakan, yang untuk SR kita renovasi semua sesuai standar antara Kemen PU dengan Kemensos. Karena anggaran Kemensos maksudnya mas. Yang mengerjakan Kemen PU. Nah, ada tambahan di sini berhubung di BLK ini nggak ada asramanya. Nanti modelnya boarding school ya. Jadi ditambahi asrama sama musola. Ya. Kalau untuk target sendiri penyelesaiannya kapan ini Pak? Target kita tanggal 12 mas. Yang untuk Pacitan ini tanggal 12 ya. 12 Agustus ya. Ya, tapi ini kita usahakan di malam rapat sepakati tanggal 7 Agustus ini kita udah bisa gedung ini sudah selesai dan berfungsi. Jadi kayak plumbingnya, listriknya sudah berfungsi semua. Meski pembangunan fisik hampir rampung, pemerintah Kabupaten Pacitan kini menghadapi tantangan lain, yakni minimnya pendaftar. Dari kuota tambahan sebanyak 100 siswa, hingga saat ini baru 27 anak yang mendaftar. Rendahnya antusiasme diduga karena tahun ajaran baru sudah berjalan, sehingga banyak calon peserta didik terlanjur bersekolah di tempat lain. Di sisi lain, Pemkab menilai perlunya sosialisasi masif lintas sektoral mengingat angka anak tidak sekolah di Pacitan masih cukup tinggi, yakni mencapai sekitar 1.187 anak. Putus sekolah dan seterusnya. Atau kemudian yang terancam putus sekolah jika nanti tidak harus menunjukkan di sekolah umum, sehingga kurikulumnya itu juga akan sangat fleksibel. Gitu. Kurikulumnya akan fleksibel. Gitu. Jadi tidak sama persis seperti sekolah umum. Jadi mungkin nanti bisa diistilahkan ada pemadatan, ada kemudian ada ekstra tambahan pelajaran. Karena kita tahu karena mereka itu kan sudah di asrama kan, sehingga bisa jadi nanti mungkin malam harinya diberikan mungkin pembelajaran tambahan dan seterusnya gitu. Jadi berbeda konsepnya dengan sekolah umum. Gitu. Nah sementara untuk yang gelombang kedua ini kan yang di sasarannya kan anak tidak sekolah atau ATS. Nah itu penjaringannya nanti pripun? Ini kan dari sekolah umum kan sudah berjalan, sudah running kan. Itu tentunya kita akan mengidentifikasi mana saja anak-anak yang kemudian tidak, kan sudah hampir pasti tidak melanjutkan ke, sekarang ini kan sudah hampir pasti tidak melanjutkan ke SMA yang saat tidak sekolah ini kan sudah pasti sudah terfilter itu. Jadi itu yang nanti akan menjadi sasaran. Itu. Jadi mungkin nanti langkahnya ya sebenarnya kita nanti ketika sambil proses ini berproses juga menyandingkan antara data murid SMP dengan data murid SMA. Nah, selisihnya itu kan berarti bisa dipastikan tidak melanjutkan. Jadi seperti itu. Atau kemudian kita juga akan mencari anak-anak yang tidak putus sekolah
yang dalam tanda kutip itu mungkin sudah di 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Sepanjang itu gap umurnya tidak terlalu jauh, walaupun memang belum ada ketentuan mengenai batasan umur. Karena apa? Karena ketika nanti gap umurnya terlalu tinggi dan dikumpulkan dalam sebuah asrama, itu akan berisiko dalam proses pelajaran mengajar. Sekolah Rakyat sendiri merupakan program pendidikan gratis yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pemerintah berharap keberadaan sekolah ini dapat menekan angka anak putus sekolah dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pacitan. Edwin Aji, CTV, Pacitan.